Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang biokimia genetika. Untuk itu, saksikan dengan seksama. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada urutan DNA dalam suatu gen. Perubahan ini bisa terjadi secara alami atau karena pengaruh lingkungan seperti radiasi, bahan kimia, atau virus. Mutasi bisa menyebabkan gen tidak bekerja dengan benar, menghasilkan protein yang salah, atau bahkan tidak menghasilkan protein sama sekali. Beberapa mutasi tidak berdampak apa-apa, tapi ada juga yang bisa menyebabkan penyakit atau kelainan genetik. Namun mutasi juga bisa bersifat positif dan menjadi sumber variasi genetik dalam proses. Mutasi dapat mengubah struktur dan fungsi protein karena protein terbentuk dari urutan asam amino yang disusun berdasarkan kode genetik dalam DNA. Jika terjadi mutasi pada gen, maka urutan basa nitrogen di DNA bisa berubah, yang menyebabkan perubahan pada urutan asam amino dalam protein. Perubahan ini bisa membuat bentuk protein berubah sehingga tidak bisa bekerja dengan baik atau bahkan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Misalnya, jika bentuk aktif protein rusak, maka protein tersebut tidak bisa berikatan dengan molekul lain seperti seharusnya. Ini dapat mempengaruhi proses biologis di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, anemia sel sabit, atau gangguan metabolisme. Struktur DNA memiliki hubungan yang sangat erat dengan fungsi gen dalam pewarisan sifat. DNA berbentuk seperti heliks ganda atau tangga berpilin yang tersusun atas 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Urutan basa-basa inilah yang menjadi kode genetik. Gen sendiri adalah bagian terdiri dari DNA yang membawa informasi untuk membentuk suatu protein. Setiap gen memiliki urutan basa yang spesifik, yang menentukan jenis dan urutan asam amino dalam protein yang dihasilkan. Protein inilah yang akhirnya menentukan sifat-sifat individu seperti warna mata, golongan darah, dan tinggi badan. Ketika sel membelah, DNA akan menggandakan dirinya sehingga setiap sel anak memiliki salinan genetik yang sama. Proses ini memungkinkan sifat-sifat dari induk diturunkan ke keturunannya. Informasi genetik yang terkandung dalam DNA ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian diterjemahkan menjadi protein melalui proses yang disebut translasi. Karena gen tersusun berdasarkan urutan basa dalam DNA, maka perubahan sekecil apapun pada urutan ini bisa mengaruhi bentuk dan fungsi protein serta sifat yang muncul. Dengan kata lain, struktur DNA menentukan isi fungsi gen, dan gen mengatur pewarisan sifat melalui produksi protein. Jadi, struktur DNA bukan hanya menyimpan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut bisa diwariskan dan digunakan secara tepat dalam tubuh makhluk. Berikut ini merupakan proses replikasi DNA menjamin informasi genetik diwariskan secara akurat. Yang pertama itu helikase membuka DNA ganda. Enzim helikase memutus ikatan hidrogen antara pasangan basa, membuka heliks ganda DNA menjadi 2 untaian tunggal. Ini penting supaya masing-masing untaian bisa menjadi cetakan bagi untai yang baru. Yang kedua, protein pengikat rantai tunggal. Protein ini menjaga agar kedua untaian DNA tidak kembali bergabung. Ini membantu memperarahkan struktur untai tunggal agar replikasi bisa berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan lipatan. Yang ketiga, sintesis leading start atau untaian utama. Enzim DNA polimerase membentuk untaian baru secara berkelanjutan mengikuti arah garpu replikasi. Karena DNA polimerase hanya bisa menekan bahkan nukleotida ke arah 5 sampai ke 3. Landing start dibuat terus-menerus dan lebih cepat. Yang keempat, sintesis leading start.
pada leading star, replikasi terjadi secara terputus-putus menghasilkan potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Parimase membuat RNA primer sebagai titik awal DNA polimerase untuk membangun setiap fragmen. Langkah yang kelima itu penggantian RNA primer dan penyatuan fragmen Okazaki. RNA primer diganti oleh DNA polimerase. Ligase kemudian menyatukan semua fragmen Okazaki menjadi satu untaian. Menurut saya, jika terjadi mutasi pada urutan basa nitrogen suatu gen, maka itu akan dapat menyebabkan perubahan secara struktur ataupun fungsi dari protein yang dapat memicu gangguan fungsi sel atau bahkan penyakit genetik. Karena gen ini berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis protein. Jadi jika terjadi mutasi pada urutan basa nitrogen suatu gen, maka itu dapat menyebabkan mengubah instruksi dalam proses tersebut. Jadi jika urutan basa nitrogen itu berubah, maka kodon yang dibaca oleh ribosom itu saat translasi juga akan bisa berubah. Akibatnya itu asam amino yang seharusnya disusun secara spesifik dalam rantai polipeptida maka bisa berubah atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Perubahan ini tuh dapat menyebabkan protein yang dapat dihasilkan menjadi tidak berfungsi, kemudian salah bentuk atau bekerja secara tidak normal. Oleh karena itu, mutasi ini bisa berdampak pada fungsi sel dan bahkan menyebabkan penyakit jika protein yang terganggu memiliki peran penting dalam tubuh. Proses transkripsi dan juga proses translasi ini bekerja sama dalam sintesis protein melalui dua tahap utama yang saling berurutan dan juga saling bergantung. Di mana pada tahap pertama, transkripsi ini terjadi di dalam inti sel, di mana enzim RNA polymerase akan membaca urutan basa DNA pada gen dan membuat salinan berupa mRNA. Nah, salinan ini tuh bersifat komplementer terhadap untai DNA cetakan dan berfungsi sebagai pembawa pesan genetik dari inti ke sitoplasma. Nah, setelah mRNA tadi itu selesai disintesis dan diproses, maka ia akan keluar dari inti menuju ke ribosom di sitoplasma, tempat berlangsungnya translasi. Nah, pada tahap ini, ribosom akan membaca kodon pada mRNA satu persatu. Kemudian tRNA ini akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon tersebut dan ribosom akan menyusun asam-asam amino itu menjadi rantai polipeptida sesuai dengan urutan kodon. Setelah seluruh kodon terbaca dan asam amino itu tersusun, maka rantai polipeptida itu akan dilipat menjadi struktur protein fungsional. Nah, dengan demikian transkripsi mentransfer informasi genetik dari DNA ke mRNA, sedangkan translasi menerjemahkan informasi mRNA menjadi urutan asam amino untuk membentuk protein. Jadi kedua proses ini tuh merupakan inti dari ekspresi genetik dan sangat penting dalam menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Jadi DNA dan juga RNA ini memiliki perbedaan penting dalam struktur dan juga fungsinya. Jadi secara struktural, DNA atau deoksiribonukleat acid terdiri dari dua untai yang membentuk helix ganda dan menggunakan gula deoksiribosa ini serta basa nitrogen yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sebaliknya, RNA atau ribonukleat acid hanya terdiri dari satu untai dan menggunakan gula ribosa serta memiliki urasil sebagai pengganti dari timin. Nah, dari segi fungsi, DNA itu berperan sebagai penyimpan informasi genetik dengan jangka panjang sehingga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian DNA ini akan menetap di dalam inti sel dan menjadi cetakan dalam sintesis RNA. Sementara itu, RNA ini berfungsi sebagai perantara antara DNA dalam proses pembentukan protein. Kemudian ada 3 jenis utama RNA dalam fungsi yang berbeda, yaitu mRNA yang membawa kode genetik dari DNA ke ribosom, kemudian tRNA yang membawa asam amino ke ribosom, dan RNA akan membentuk bagian dari struktur ribosom itu sendiri. Dengan demikian, DNA dan RNA ini bekerja sama dalam ekspresi genetik, namun memiliki struktur dan peran yang berbeda. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu enzim restriksi. Jadi enzim restriksi itu adalah alat penting dalam rekayasa genetika karena fungsinya itu dia ibaratkan seperti gunting biologis yang sangat spesifik. Di mana enzim ini tuh akan mengenali urutan tertentu pada DNA.
Kemudian biasanya terdiri dari 4 sampai 8 basa dan akan memotong DNA pada tempat tertentu. Kemudian potongan DNA yang dihasilkan itu akan memiliki ujung yang bisa saling menempel jika cocok. Nah, disebut ujung yang lengket atau sticky ends, atau bisa juga ada ujung yang tumpul atau blunt ends. Contohnya itu DNA dari suatu organisme, misalnya gen yang mengkode insulin dari manusia, kemudian dipotong dengan enzim restriksi. Lalu DNA vektor seperti plasmid, yaitu lingkaran DNA kecil yang biasanya berasal dari bakteri, juga dipotong bersamaan dengan enzim yang sama. Sehingga ujung-ujung DNA dari gen manusia dan plasmid itu bisa saling menempel karena cocok. Nah, setelah itu, enzim ligase digunakan untuk menyatukan kedua potongan-potongan DNA tersebut menjadi satu molekul baru, di mana plasmid yang sudah berisi gen asing ini kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri. Nah, sel bakteri ini akan membaca gen tersebut dan mulai memproduksi protein hasil rekayasa seperti insulin manusia. Nah, dengan kata lain, enzim restriksi ini memungkinkan ilmuwan untuk memotong dan menyusun ulang bagian-bagian DNA dari makhluk hidup yang berbeda, sehingga terbentuk kombinasi baru yang tidak terjadi secara alami.